Kewushi tahu bahwa Feng Tianxing tidak dapat mempercayai apa yang dia katakan sekarang. Tetapi dia tidak dapat mengharapkan Feng Tianxing untuk memberinya jawaban. Mereka hanya terhubung dengan surat tantangan, dan hubungan mereka belum sampai pada titik saling menunjuk. Saya pikir Anda telah melihat melalui trik ini, jadi mari kita lakukan trik lain. Feng Tianxing tiba-tiba melambaikan tangannya. Lupakan tentang kejantanan dan tendangan. Saya telah melihat kecepatan dan kekuatan Anda sebelumnya. Anda tidak dapat mengejar kecepatan saya. Saya sarankan Anda mengganti yang lain, agar saya tidak bosan. Kata-kata Feng Tianxing ringan dan ringan, tapi dia menghukum mati Kewushi. Dia hanya tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dalam hal pukulan dan tendangan saja, dia tidak bisa menjadi lawannya. Kewushi tiba-tiba meraung, dan 3 hantu muncul dalam sekejap. Feng Tianxing mengangkat tangannya dengan bosan, dan dengan kuat menangkap tinju yang datang dari sisinya. Bukankah kamu bertinju? Seperti yang aku katakan, tidak mungkin mengalahkanku dengan kecepatanmu. Kecuali jika kamu meningkat ke level yang lebih tinggi. Sampai saat ini, Kewushi tidak menyadari betapa kecilnya dia. 3 pukulan sebelumnya, belum lagi menghabiskan seluruh kekuatan mereka, adalah 3 pukulan dalam kondisi terbaik. Kekuatannya tidak boleh diremehkan, tapi sekarang pukulan ini tidak akan tiba-tiba lemah. Tapi angin dan langit begitu tenang bahkan sutra di tubuhnya tidak banyak bergetar. Tidak hanya tinjunya yang diblokir, tetapi bahkan embusan angin pun dihalau olehnya dengan ringan. Sambil memblokir tinju, dia masih memikirkan citranya sendiri, yang cukup mudah. Semburan kekuatan lainnya pecah, dan ditentukan bahwa lengan Feng Tianxing tidak dapat dihancurkan. Kewushi langsung mundur puluhan langkah. Jika dia ingin menunjukkan kekuatan yang lebih kuat, dia harus menghilangkan citra umat manusia yang menghalangi. Hanya tubuh iblis asli yang dapat menahan kekuatan iblis. Dalam sekejap, iblis besar dengan hanya tulang kering muncul di belakang Feng Tianxing, dan aura besar langsung ditekan, dan Feng Tianxing juga serius untuk waktu yang jarang. Jika iblis tidak melepaskan tubuh aslinya, semuanya hanya pertarungan. Hanya iblis yang telah melepaskan tubuh aslinya adalah iblis yang serius dalam pertempuran, dan darah kuno juga akan memberi Kewushi kekuatan luar biasa. Dan adalah garis keturunan naga yang terkubur, dan Feng Tianxing tahu apa yang akan diberikan oleh garis keturunan ini kepada mereka. Sangat kuat. Mengubur tulang dan berduka naga tidak memiliki kerangka ini sejak lahir, tetapi daging dan darah terus tertumpah di bawah pengikisan darah. Karena darah dan daging ras iblis tidak dapat menahan kekuatan mereka, hanya tulang keras yang dapat digunakan. Nafas api. Kewushi tiba-tiba membuka mulutnya, dan api merah menyapu masuk. Suhu panas dan nyala api memberi orang ilusi tenggelam jauh di bawah sinar matahari. Berdiri, berbalik menghadap api yang menghanguskan, petir naik dari telapak tangannya. Guntur di telapak tangan. Kulit pohon. Guntur meraung gila-gilaan, dan kekuatan kekerasan langsung merobek api, dan kemudian memukul tubuh besar Kewushi, dan langsung terpental. Nyala api hanyalah penutup, untuk menutupi kerangka besarnya agar tidak mendekat. Pada saat ini, Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Kupikir kegagalan serangan sebelumnya akan membuatmu menyerah dalam pertarungan jarak dekat, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki keberanian untuk mencoba lagi. Ledakan. Gerakan angin dan langit telapak tangan ini ditentang dengan kuat. Dia tahu bahwa kekuatan Kewushi sangat menakutkan, jadi dia sengaja membiarkan dia memulihkan kekuatannya sebelum dia beristirahat, dan membimbingnya untuk menyerang dengan tinju dan tendangan. Setelah respon sempurna, dia juga menunjukkan kekurangan Kewushi, dan di bawah respon penuh, dia berpura-pura tenang dan menahan serangan keempat Kewushi. Yang diinginkan Feng Tianxing adalah agar Kewushi memahami kesenjangan kekuatan mereka. Biarkan dia melepaskan kekuatan terkuat dari naga yang terkubur, dan menggunakan kelemahannya untuk melawan dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah menyangka Kewushi ini tidak memainkan kartunya sesuai dengan rutinitas, dan gagal 4 kali. Tapi itu masih belum cukup baginya untuk melepaskan gaya bertarungnya. Meskipun ada cara untuk menghadapinya, dia telah melewatkan terlalu banyak kesempatan untuk menghadapinya untuk berpura-pura memaksa dan menakut-nakuti Kewushi. Ledakan. Ledakan. Tubuh Feng Tianxing terbanting ke tengah gunung, dan semburan lumpur menyembur. Kewushi tertegun sejenak. Dia belum mencoba yang terbaik dengan telapak tangan ini. Mengapa Feng Tianxing tidak bisa menolaknya? Tidak sampai saat berikutnya dia kembali ke sana. Kamu benar-benar memiliki banyak pikiran kecil, tetapi selama kamu terus berjuang di jalanku, pikiran kecilmu tidak akan efektif. Jauh di dalam lumpur, Feng Tianxing memuntahkan seteguk darah, dan kemudian berjuang untuk bangun. Dia menepuk-nepuk tanah di tubuhnya, masih dengan tangan di belakang punggung, dengan sikap tenang. Kekuatannya bagus, datang lagi. Saat suara itu jatuh, tubuh besar Kewushi setinggi puluhan meter muncul di depan Feng Tianxing, dan tinjunya seperti pendobrak yang telah diperbesar beberapa kali. Ledakan. Terdengar lagi suara teredam, tapi kali ini Kewushi meleset. Feng Tianxing tidak perlu bertindak lagi, terlalu banyak peluang untuk melarikan diri dengan kecepatannya. Mengikuti tubuh Kewushi,
Dia sudah naik ke atas kepalanya ketika dia meninju, dan guntur di tangannya berkumpul menjadi pedang besar yang tajam. Feng Tianxing menunjuk dengan seluruh kekuatannya. Pergi. Ledakan. Tubuh besar Kewushi benar-benar ditekan ke tanah, dan kekuatan guntur yang meluap mengubah semua pohon kemanapun dia pergi menjadi sepotong kokas. Sayangnya benda ini memiliki efek terbatas pada naga yang terkubur dengan hanya tersisa tulang. Tubuh fisik yang ditempa oleh kekuatan darah masih lebih kuat dari miliknya, dan bahkan Dao of Thunder dapat memainkan peran yang sangat terbatas. Memalingkan pikirannya, Feng Tianxing mengubah jarinya menjadi telapak tangan dan menamparkan dengan keras. Bundel. Kekuatan guntur yang baru saja keluar seketika berubah menjadi rantai-rantai besi, menjepit Kewushi ke tanah. Tidak bisa memberinya sedikit waktu untuk melawan. Panggilan. Feng Tianxing tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, menghentikan serangan berikutnya, dan mengelak dalam sekejap. Ekor besar Kewushi membentur tanah dengan keras. Feng Tianxing, kamu mempelajari metode ini dari umat manusia, kan? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa melupakan ekor terkuat dari ras iblisku? Feng Tianxing terkekeh dan menghentikan serangan lanjutan yang telah dia persiapkan. Serangan itu telah melewatkan kesempatan, memberi Kewushi waktu untuk menyesuaikan diri, dan serangan lanjutan hanya membuang-buang kekuatannya sendiri. Melihat Kewushi dengan hati-hati melepaskan diri dari belenggu guntur, Feng Tianxing tidak terburu-buru, mengamati kemungkinan kelemahan yang mungkin dia ungkapkan. Tapi setelah pengamatan ini, Feng Tianxing tidak melihat adanya kekurangan. Kewushi bertindak sangat hati-hati sekarang, berusaha untuk tidak meninggalkan kekurangan apapun. Baru setelah dia berdiri sepenuhnya dan membuka kembali jarak antara Feng Tianxing dan Kewushi, dia menghela nafas lega, matanya langsung diselimuti semangat juang. Dia mengangkat jarinya ke Feng Tianxing. Kamu. Feng Tianxing mendapat persetujuanku. Ini adalah kehormatan yang pantas kamu dapatkan. Sebagai orang asing, kamu harus bangga, karena bahkan di dalam keluarga, hanya ada 2 setan yang bisa aku kenali. Jadi selanjutnya, kamu mengerti bahwa aku tidak akan menahan diri? Feng Tianxing terdiam sesaat, dan tiba-tiba senyum cerah muncul di wajahnya. Aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Kamu harus bekerja keras dan menjadi klan iblis pertama yang aku akui.